Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak soleh-soleha ibu? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, yaitu pendidikan agama Islam dan budi pekerti, marilah kita awali dengan membaca doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan salihah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita masih di pelajaran 7, beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan materi yang akan Ibu berikan, yang akan Ibu jelaskan pada hari ini yaitu perilaku yang mencerminkan keimanan kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minggu lalu, Ibu memberikan materi tentang cara menerima keberadaan malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita dapat menerima keberadaan malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perilaku yang harus kita lakukan sebagai cerminan keimanan kita kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti apa? Maka hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang perilaku yang mencerminkan keimanan kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, Ibu harapkan anak-anak soleh-soleha Ibu dapat menunjukkan sikap yang mencerminkan beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah Ibu menjelaskan materi pada hari ini. Yang pertama yaitu perilaku yang mencerminkan beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman kepada malaikat berarti meyakini bahwa malaikat selalu mengawasi segala perbuatan yang kita lakukan. Karena perasaan merasa terawasi oleh malaikat yang telah Allah utus untuk mengawasi perbuatan yang kita lakukan, maka muncullah pada diri ini untuk menaati segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Jadi, sebagai manusia yang beriman dan beramal soleh, sebagai anak yang soleh dan soleha, setelah mengetahui bahwa Allah mengutus para malaikatnya untuk mengawasi segala perbuatan manusia yang dilakukan, maka kita sebagai manusia harus berhati-hati dan berwaspada. Karena malaikat tidak pernah lalai, bahkan terlena untuk tidak memantau segala atau mengawasi segala perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Di antara beberapa perbuatan yang mencerminkan keimanan kepada malaikat Allah adalah contohnya ya. Apa saja perbuatan yang mencerminkan keimanan kepada malaikat Allah? Yang pertama yaitu bersedekah. Kemudian, gemar menjalankan perintah Allah dan bahkan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti apa perbuatan yang mencerminkan keimanan kepada Allah yaitu melalui bersedekah? Iya. Suka bersedekah atau peduli untuk selalu menolong sesama merupakan sikap yang dimuliakan dalam Islam. Ya, sekali lagi, suka bersedekah atau peduli terhadap sesama manusia untuk menolongnya, untuk meringankan kebutuhan bebannya. Maka hal itu sangat dimuliakan dalam Islam. Orang yang bersedekah akan dilipat gandakan oleh Allah pahala sedekahnya, sehingga sedekah tidak akan membuat seseorang menjadi miskin. Coba perhatikan, ada nggak orang yang suka bersedekah menjadi miskin? Tidak ada kan, Nak? Dan bersedekah itu tidak harus banyak, ya. Bersedekah tidak harus banyak, semampu kita, sebisa kita, ya. Walaupun hanya sedikit, tetapi yang penting keikhlasan pada diri kita. Ya, kita hanya mengharap imbalan dari Allah, bukan hanya ingin mengharap imbalan dari sesama manusia. Ya,
Jadi sedekah itu tidak hanya harus banyak, tetapi semampu yang kita dapatkan atau semampu yang dapat kita berikan kepada orang yang tidak mampu tersebut, dengan catatan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa malaikat selalu mendoakan orang yang suka bersedekah atau berinfak, serta mendoakan orang yang kikir agar memperoleh kebangkrutan. Dalam penjelasan ya hadis Nabi Muhammad ya, bahwa malaikat selalu mendoakan siapa yang bersedekah, Allah akan melipat gandakan pahala yang telah ia berikan ya. Kemudian dan Allah akan memberi kebangkrutan bagi orang yang kikir. Berarti dengan bersedekah seseorang tidak menjadi miskin, dan orang yang pelit tidak akan menjadi kaya. Ya, kata Allah disebutkan, la in syakartum la azidanakum. Siapa yang bersyukur dengan selalu bersedekah kepada Allah, menikmati segala karunia yang Allah berikan, dan menganggap bahwa apa yang dia miliki ada hak orang yang kurang mampu di dalamnya, maka Allah akan menambahkan nikmatnya. Tapi kalau orang yang kufur, tidak percaya terhadap janji Allah, maka azab Allah itu pedih. Ya. Dan kikir itu tidak menjadikan kita kaya. Kikir itu artinya pelit, ya, tidak mau berbagi, tidak mau bersedekah. Oke. Kemudian perbuatan gemar menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini adalah salah satu perilaku yang mencerminkan keimanan kita kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Beberapa perbuatan yang menjalankan perintah Allah seperti apa? Berbakti kepada orang tua. Ya, Allah menyukai manusia yang berbakti kepada orang tuanya. Tidak boleh durhaka kepada orang tuanya. Ya. Kemudian menghormati guru. Menghormati guru juga Allah menyukainya, ya, karena guru adalah orang tua kita juga. Kemudian apalagi? Menghargai sesama, menghormati sesama manusia, tidak menjelek-jelekannya, tidak menyakitinya, ya. Kemudian mengunjungi dan mendoakan saudara, tetangga, dan orang yang sakit. Perbuatan ini merupakan perbuatan yang mencerminkan keimanan kita kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala, bahwa segala perbuatan yang baik Allah senantiasa memberikan tugas, amanah, tanggung jawab kepada para malaikat untuk mencatatnya dan akan membalaskannya dari perbuatan yang telah ia lakukan. Di dalam surah Al-Qaf juga ditegaskan bahwa semua amal perbuatan baik atau buruk yang kita lakukan dicatat oleh para malaikat. Siapa malaikat apa? Malaikat Raqib dan Atid. Ya, sama-sama kita baca ya. Surah Al-Qaf ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Raqib dan atid, ya. Dari surah Qaf ayat 18 kita dapat mengambil kesimpulan bahwa manusia harus senantiasa berhati-hati dalam melakukan segala perbuatan yang dilakukannya, karena malaikat Raqib dan Atid senantiasa mengawasi, memantau, mencatat segala perbuatan yang kita lakukan, dan nantinya kita akan mempertanggungjawabkan
dari perbuatan yang kita lakukan. Sebelum kita tutup pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Semoga anak-anak soleh-soleh ibu memperoleh hikmah, pelajaran dari materi yang ibu sampaikan pada hari ini dan tetap selalu berbuat kebaikan. Ibu akhiri dengan mengucapkan walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.